dekatnya hati kepada petunjuk, kata Imam Ghazali, ahdal yadi ilal fam. Dekatnya hati kepada petunjuk, kepada hidayah, kata Imam Ghazali, itu lebih dekat dibandingkan dengan tangan dengan mulut. Tangan dengan mulut. Kita megang apa? Kalau saya tadi di rumah itu tempe gitu ya. Itu rakitan karo ngantuk-ngantuk gitu. Wah, aku mau ngantuk madang terus tempenya mlebu kuping, itu enggak ada. Ngantuk ya. Udut itu ada yang ngerokok? Ora aneng. Rakitan ngantuk-ngantuk. Dekatnya hati kepada petunjuk itu lebih dekat dibandingkan dengan dekatnya tangan kepada mulut. Sahur ngantuk itu. Ini hanya mendengar berita tentang kedatangan seorang Rasul dengan wahyu Al-Quran, itu pun tidak dia pahami karena berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro ayunahum tafidu minat dam'i mimma arafu minal haq. Nangis itu. Karena mereka melihat kebenaran di sana. Kemudian apa yang diucapkan? Rabbana amana faktubna ma'as syahidin. Ya Allah, kami telah beriman dan catatlah kami sebagai orang-orang yang menjadi saksi atas datangnya Nabi terakhir dan turunnya kitab Al-Quran, kitab yang terakhir. Ayat selanjutnya 84 itu alasan mereka mengapa mereka beriman. Wa malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Rabb kami masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini juga baru 5 menit masuk Islam loh ya. Mengapa mereka masuk Islam? Yang dirindukan adalah rahmat dari Allah, dimasukkannya mereka ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Lah di sini fa'atsabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Maka Allah memberikan balasan kepada mereka atas ucapan mereka. Belum salat, belum siam, belum zakat, belum haji, belum umroh, belum infak, belum jihad, belum. Maka Allah memberi balasan atas ucapan mereka. Maaf ya. Modal masuk jannah itu cuma abad. Astagfirullahaladzim. Samanul jannati al-imanu wa taqwa. Harganya jannah itu dibeli dengan iman dan takwa. Bukan dengan sholat. Artinya bukan dengan sholat yang tidak pakai iman. Jannah itu dibeli dengan iman. Meskipun belum sholat, tukang sihirnya Raja Fir'aun. Meskipun hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang di sini secara tersirat disebutkan Allah. Apa wujud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Yaquluna rabbana amana faktubna ma'as. Itu mereka berucap, ya Allah kami beriman kepada kamu dan catatlah kami sebagai orang yang menyaksikan kedatangan Nabi terakhir, beriman pada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, menjadi saksi tentang kedatangan Nabi yang terakhir, wa asyhadu anna muhammadar. Itu saja. Asluha sabitun itu di situ. Iman itu dalam sini. Kalau iman itu sudah ada, tukang sihir Raja Fir'aun tadi,
Diberi kesempatan oleh Fir'aun untuk hidup nanti sampai matahari tenggelam. Padahal peristiwa terjadi pada waktu siang hari jam 11.50 zuhurnya 52 menit. Jam 11.45 diputuskan, tapi akan saya laksanakan eksekusi nanti ba'da maghrib. Datang waktu zuhur kalau ukuran sekarang. Loh, itu kok ada azan? Ngajak apa itu? Ngajak salat. Lah piye carane? Wis melu aku. Kata Nabi Musa. Wis sak roboh bedak. Dia mesti akan laksanakan itu. Asar dia laksanakan itu. Diberi kesempatan hidup 1 hari lagi. Besok pagi tanggal 1 Ramadan. Dia mesti siap. Datang Idul Fitri mesti mengeluarkan zakat fitri. Datang bulan Dzulhijjah dia mesti mendaftarkan haji. Ngonteni piro itu Sukoharjo itu. 18 tahun ya sudahlah, saya akan bayar uang untuk udhiyah, tuku. Sapi yang paling gede sak pasar Sunggingan ya. Ini iman itu seperti itu. Jadi coba saudara ingat ya, asyhadu alla ilaha illallah itu sudah masuk ke dalam jannah. Ya tadi konsekuensinya itu tadi. Dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jam 7 pagi waktu subuh sudah habis. Saya pernah cerita itu. Orang usia 80 tahun, 90 tahun, jan ora tahu salat blas. Molimo ditindakake perbuatan syirik itu bagian hidup yang tidak terpisahkan dari keseharian dia. Akhirnya pagi hari dia bertobat, datangi seorang muslim, tolong saya diajari maca syahadat, aku tak mlebu Islam. Ya kamu mandi dulu, mandi asyhadu alla ilaha illallah. Mudeng betul, mudeng. Jadi syahadat yang lama buta bihaqqin ilallah. Jam 7 itu mau salat subuh wis entek wektune. Jam 10 siang, jam 11 siang dia meninggal. Mungkin sakit, mungkin ketabrak trailer. Mati sebelum datang waktu zuhur. Islam setelah waktu subuh habis. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Artinya apa? Kalau ada waktu zuhur dia mesti sholat zuhur. Dia carane tak wuru. Waktu asar, dia waktu asar sholat asar. Besok Ramadan dia siap. Diperintahkan maju ke medan jihad, mangkat. Di sini iman itu. Lewong salat subuh telat sak rekangan, bahkan telat 2 rakaat, nggak ada perasaan menyesal sama sekali. Nggak ada perasaan menyesal sama sekali. Bahkan ya zuhur, bahkan juga asar, bahkan juga maghrib, bahkan juga isya. Lah kalau dalam kondisi seperti ini akarnya itu akar apa gitu loh? Apa akar bahar? Udah akar bahar? Yang dipakai gelang. Kalau akar itu betul-betul akar yang hidup, dia akan tumbuh di sana. Itu buahnya iman, itu buahnya iman itu seperti ini, sehingga jannah itu dibeli dengan iman. 3 Raja Fir'aun nggak sholat, belum sholat maksud saya, husnul khotimah. Raja Najasyi belum sholat, husnul khotimah. Lah kalau diberi kesempatan untuk sholat, nilai iman itu akan bertambah. Nilai jannah yang disediakan juga akan berbeda dengan orang yang hanya iman dan tidak beramal soleh. Diberi kesempatan untuk sholat, bahkan qiyamul lail, bahkan duha, bahkan sholat berjamaah, bahkan sholat di Mekah pahalanya 100.000 kali. Itu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau iman itu sudah ada. Kalau nggak ada, akhirnya hartanya dia sumbangkan untuk kepentingan Islam, jiwanya dikorbankan untuk kepentingan Islam. Nah begitu.
Allah akan tempatkan dia bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Surat An-Nisa ayat 69.